Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Pada video kali ini gue bakal ngelanjutin alur cerita reinkarnasi petarung part 6. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai pada hari yang cerah di kediaman milik Junwo. Di sana terlihat ayahnya Junwo yang sedang bekerja di ruangan miliknya. Lalu seekor burung berwarna coklat memasuki ruangan itu dan mendarat di tangan ayah Junwo. Burung itu terlihat sangat pintar dan sudah terbiasa dengan keberadaan manusia. Lalu ayah Junwo mengambil sebuah kertas yang ditempatkan di kaki burung itu. Kemudian ia membaca isi dari kertas tersebut. Setelah selesai membaca isi kertas itu, ia menggulung kertasnya dan menempatkannya di balik saku baju miliknya. Ia juga mengatakan kalau ulang tahun Junwo kali ini benar-benar akan meriah. Lalu terlihat kalau burung itu berkicau seperti meminta makanan padanya. Ayahnya Junwo lalu mengambil makanan burung di sebuah kantong dan memberikannya pada burung itu. Sambil memberi makan burung dan mengelusnya, ia berkata, "Dia sudah berumur 11 tahun, bukankah waktu berlalu sangat cepat?" Adegan pun berganti. Terlihat Junwo yang sudah berumur 11 tahun yang sedang membaca buku di sebuah ruangan dengan gurunya. Tak lama kemudian gurunya menutup kipasnya dan mengatakan, "Hari ini sampai di sini saja." Mendengar itu Junwo menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Ia menatap gurunya dengan tajam dengan tatapan curiga. Gurunya lalu tersenyum sambil bertanya, "Apa kau tidak mau?" Junwo menjadi panik sambil berteriak, "Mana mungkin, malah aku mau sekali." Gurunya tertawa setelah melihat reaksi Junwo, padahal ia hanya sedang bercanda saja. Lalu ia mengatakan, "Bukan hanya hari ini saja. Untuk beberapa saat, tidak akan ada PR untukmu juga." Junwo menjadi semakin terkejut setelah mendengar itu, karena selama ini setiap hari ia selalu diberikan PR oleh gurunya. Gurunya lalu menjelaskan, "Sebentar lagi bukankah hari ulang tahunmu yang ke-11? Pikirkanlah apa yang mau kamu dapatkan dariku." Junwo merasa malu mendengar perkataan gurunya itu sambil menggaruk-garuk ke belakang kepalanya. Lalu gurunya berdiri dan mengatakan, "Bagaimanapun juga, saya harap Anda menikmati liburan singkat Anda. Bukankah hari seperti ini jarang-jarang terjadi? Hehehe." Ia mengatakannya sambil tersenyum. Wajah Junwo langsung menjadi cerah mendengar perkataan itu. Lalu adegan pun berganti. Terlihat Junwo yang sedang berjalan dengan gembira di sebuah lorong rumahnya. Di sana Kyungho mendekati Junwo dan mengatakan, "Tuan muda, apa pelajaran hari ini berjalan lancar?" Junwo menjawab dengan wajah yang sangat riang, "Tentu saja, selain itu, tak disangka aku diberikan hari libur." Lalu mereka berdua berjalan menuju sebuah tempat sambil berbincang-bincang. Junwo mengatakan kalau ini sangat luar biasa. "Guru, dia bukan orang yang mau memberikan liburan meski itu hari ulang tahunku, bukan? Lalu tiba-tiba ia meliburkanku. Aku merasa ada sesuatu yang janggal." Ia mengatakan itu sambil memegang dagunya. Lalu Kyungho yang mendengar itu bertanya kepadanya, "Memangnya apa yang janggal? Bukankah Anda merasa sedikit spesial?" Junwo lalu menatap Kyungho yang bertanya sambil memasang wajah yang mencurigakan. Dia mencurigai kalau Kyungho tahu sesuatu tentang ini sambil menatapnya. Kyungho merasa sedikit panik lalu mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa. Beneran Tuan muda." Ia mengatakan itu dengan wajah yang gugup. Junwo yang menyadarinya bersikeras berkata sambil berteriak, "Katakanlah yang sejujurnya. Aku merasa belakangan ini suasana di rumah sangat aneh." Kyungho jadi bingung mau menjawab apa dan ia langsung mundur sambil mengatakan, "Tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu." Lalu ia bersembunyi di balik pilar pada rumah itu. Junwo pun bersikeras bertanya dan sedikit merasa kesal karena ia merasa kalau semua orang di rumahnya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Kyungho menjadi ketakutan dan panik ketika mendengar itu. Merasa kesal, Junwo melihat ke arah belakang tembok.
Lalu ia melompat ke atas tembok itu dan tertawa sambil melihat Kyung Ho. Kyung Ho yang khawatir langsung berlari mengejarnya sambil bertanya, "Anda mau kemana, Tuan Muda?" Junwo berdiri sambil berjalan-jalan di atas tembok dan berkata, "Tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu mau kemana." Ia mengatakan itu sambil melihat ke arah Kyung Ho. Setelah mengatakan itu, ia berlari dengan cepat meninggalkan Kyung Ho. Kyung Ho menjadi terkejut dan segera mengejar Junwo. Adegan pun berganti. Terlihat adiknya Junwo, Soyeon, di sebuah ruangan yang sedang menumbuk tanaman. Ia menumbuk tanaman itu dengan wajah yang bahagia. Lalu tiba-tiba Junwo datang ke depan ruangan itu sambil mengatakan, "Ahem." Soyeon yang mendengar suara kakaknya itu menjadi senang dan berlari ke arah Junwo. Ia sangat senang melihat kakaknya yang berkunjung untuk melihatnya. Lalu ia mendekat ke arah Junwo dan memeluk Junwo dengan gembira. Pelayan wanita itu bertanya pada Junwo, "Tuan Muda, Anda sudah datang?" Junwo menjawab, "Iya, pelajarannya selesai lebih cepat dari yang kupikirkan. Apa aku boleh membawa Soyeon?" Pelayan itu terlihat sedikit khawatir ketika Junwo berkata akan membawa Soyeon. Lalu Soyeon yang mendengarnya langsung mengatakan kalau ia mau ikut bersama kakaknya dengan riangnya. Lalu Junwo menyuruh Soyeon untuk mengganti bajunya jika ia ingin ikut dengannya. Karena dengan baju seperti itu nanti ia akan kesulitan. Soyeon langsung berlari ke kamarnya dan langsung melepas bajunya dengan semangat tanpa memperdulikan sekitar ketika mendengar itu. Pelayan wanita itu terkejut dan berteriak ketika Soyeon langsung membuka bajunya ketika pintu belum ditutup. Kemudian Junwo menutup pintunya dan mengatakan pada Kyung Ho kalau jangan berpikir untuk mengintip dia. Sambil melihat ke arah Kyung Ho. Kyung Ho yang mendengarnya menjadi terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menghela nafas mendengar perkataan Junwo. Adegan pun berganti. Terlihat Junwo dan Soyeon yang telah mengganti bajunya di sebuah tempat latihan di rumahnya. Junwo mengatakan pada Soyeon, "Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat seberapa meningkatnya pelajaran yang kamu pelajari waktu itu." Soyeon mengangguk dan Junwo menyuruh Soyeon untuk mengulurkan tangannya. Junwo lalu mengalirkan aura ki miliknya ke tubuh Soyeon dan memeriksa seberapa besar peningkatan yang Soyeon dapatkan. Kyung Ho melihat Junwo yang mengeluarkan aura ki dan dibuat terkejut dengan seberapa besar ki yang dimiliki Junwo. Lalu Junwo menghentikan aliran ki miliknya dan melepas tangan Soyeon. Soyeon bertanya pada Junwo, "Bagaimana? Aku meningkat pesat kan, Kak?" Junwo berpikir secara mendalam sambil memegang dagunya. Lalu Junwo memberi jempol dengan tersenyum pada Soyeon dan mengatakan, "Iya, ternyata kamu berlatih dengan giat setiap harinya ya." Soyeon menjadi sangat senang mendengar pujian dari kakaknya itu. Ia mengatakan, "Iya, aku berlatih dengan sangat keras." Lalu Junwo mengelus kepala Soyeon sambil mengatakan, "Bagus, kamu tinggal melatihnya terus seperti ini." Tiba-tiba Soyeon melakukan persiapan sambil mengatakan kalau dia juga sudah melatih ini. Junwo yang melihatnya menjadi sedikit senang dan berkata, "Bagaimana kalau kita coba sekali? Cobalah serang kakak sekali." Soyeon mengangguk dan bersiap untuk melancarkan serangan. Ia memulainya dengan serangan ke arah perut, tapi Junwo menghindar ke samping dengan mudah. Lalu Soyeon menyerang lagi ke arah kepala dan Junwo berjongkok untuk menghindar. Junwo tiba-tiba menghentakkan tangan ke tanah dan melompat ketika Soyeon mencoba menyerang dengan sapuan kakinya. Lalu Soyeon menyerang Junwo yang mau mendarat ke tanah dengan tinjuan, tapi Junwo memblok serangan tersebut dengan tangannya. Ia menjadi sedikit terkejut dengan peningkatan kemampuan milik Soyeon. Soyeon dengan wajah senang berkata, "Itu karena 2 tahun yang lalu kakak cuma memberitahukan teknik ini saja." Junwo tersenyum dan berkata, 2 tahun ya, waktu yang lama." Lalu Junwo memikirkan tentang kenangan 2 tahun yang lalu. Ia mengingat ketika Soyeon pertama kali memulai pelatihan. Soyeon berlari tapi ia terjatuh dan menangis dengan keras.
Junwo dan Kyung Ho harus menenangkannya pada saat itu. Tiba-tiba saja Soyeon memukul kepala Junwo ketika Junwo sedang memikirkan tentang hal itu. Soyeon menjadi sangat senang ketika ia berhasil memukul Junwo. Junwo kaget dan menggosok kepalanya sambil bertanya, "Apa kamu sangat ingin memukul kakak?" Soyeon menjawab dengan wajah yang tersenyum lebar, "Tentu saja. Kakak bilang jika aku berhasil mengenai kakak, kakak akan mengabulkan permohonanku." Junwo lalu terdiam dan berpikir. Kalau dipikir-pikir, karena waktu itu dia terus menangis, aku bilang begitu untuk menghentikan tangisannya. Soyeon menatap Junwo dengan tajam, dengan penuh harapan. Junwo yang tidak tahan dengan itu lalu bertanya, "Apa permohonanmu?" Soyeon menjadi senang ketika Junwo akhirnya menyetujui itu dan berkata, "Rahasia, nanti akan kukatakan." Lalu dia menari-nari dengan kesenangan. Junwo hanya bisa menghela nafas ketika melihatnya dan mengatakan, "Kenapa belakangan ini banyak sekali rahasia di keluarga ini sih?" Lalu ia mendekat ke Kyung Ho dan memukul-mukul punggungnya sambil berkata, "Kyung Ho, cepat katakan rahasia apa itu?" Cukup sekian untuk pembahasan alur ceritanya. Kita bakal lanjut di part berikutnya.